Kenapa si UNRWA itu begitu ngototnya? Dan menurut saya ini dengan kematiannya si dok ini terbongkar narkobanya ini kan bersamaan ini kan. Saya kira ini berkaitan, Pak. Hmm. Kenapa Oh, narkobanya ini bisa kebongkar bersamaan dengan kematiannya si dokter ini? Artinya kan nggak ada yang menghandle kan? Nah, itu pasti berebut itu di dalam itu Pak Teddy. tapi kalau orang normal, Indonesia harusnya Hmm? malu. Salah satu dokternya itu Hamas, kan gitu. Kan Indonesia udah nggak punya kemaluan Pak. Makanya itu. Itu Kok bilangnya udah malah jangan malah bahas bahas disiarkan malu. Kalau malah. sama Indonesia nggak usah jangan bahas malu lagi. Apa aja udah diembat kok Indonesia kok. Tai aja Makanya dimakan. mestinya malu kalau Udah nggak salah punya satu, malu. Udah nggak punya malu Pak. anak bangsa Hmm. teroris gitu. Tapi itu bukan Mestinya Pak. Yang itu dokter Marwan itu bukan 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 orang Indonesia Pak. yo katanya Indonesia. Bukan, Ya, itu bukan. dokter rumah sakit Indonesia, Asal kepala rumah sakit sakit Oh, Indonesia. Indonesia. oh. Eh, itu memang dia itu memang kunci bisnis, salah satu kunci apa namanya sumber uangnya Hamas sekarang, Pak. Tiba ada seorang dokter kepala rumah sakit Indonesia matinya bukan di rumah sakitnya, tapi dibidik dengan sengaja loh Pak itu. Dan kebetulan satu keluarga yang mati Pak. Nah ini kan aneh lagi, ya kan? Bisa satu keluarga Ada yang mati apa? semua tuh. Ya Nah kan? iya kan aneh kan? Pertanyaannya ada apa? Gerangan? Gitu. Ya berarti itu jaringan narkoba. Berarti jaringan narkoba itu udah pasti Pak A1 Pak. Oh, ternyata yang meninggal itu orang Gaza ada 94 orang meninggal. Kendaraan di sini IDF, IDF vehicle in the deadly Hamas attack had a critical defect. Di sana 94 Gazans terbunuh itu. Kemudian di sini juga dia mengatakan ada beberapa tentara, ada beberapa tentara IDF meninggal gitu. Ini saya senang ya kalau news-news yang di Times of Israel itu dia mengatakan benar gitu berapa tentara IDF meninggal gitu. Diserang dengan menggunakan apa dan si penyerang itu masuk kemana, larinya kemana. Mereka jelaskan secara open system, terbuka. Oleh sebab itu saya senang kepada orang Israel itu, mereka punya prinsip, ya. Mereka punya prinsip dan mereka tidak pernah melakukan pembunuhan itu dengan menggunakan bahasa kebohongan, ya. Mereka jujur mau mengatakan itu, berapa mereka tewas, siapa yang mereka bunuh, mereka yang membunuh. Mereka tidak pernah bohong. Kecuali ya yang berita kemarin dibantah, mereka bantah bahwa bukan mereka yang membunuh kedua orang Hamas ini. Yang membunuh ini teroris Hamas itu sendiri. Nah itu saya senang ya, mereka jujur karena cuma satu, kecelakaan bagi Israel cuma satu, kalau dia berdusta, berbohong, dia situ mungkin barangkali akan ada musibah yang terbesar bagi Israel. Saya bersyukurlah mendengar news-newsnya mereka, pernyataan mereka punya ketegasan, punya keberanian, punya integritas, punya kejujuran, seperti dikatakan oleh Benjamin Netanyahu. Kalau juga teman-teman di sini ada masuk ke ranah Benjamin Netanyahu akan itu korupsi, itu kita cuma dibawa narasi bagaimana perang informasi supaya seolah-olah terjadi kelemahan di dalam pikiran kita untuk menelaah apa yang terjadi kepada Benjamin Netanyahu tidak akan dihukum, tidak akan kita kalau bicara korupsi dia tidak akan itu, tidak akan oleh korupsi, melainkan kemarin kita sampai ada wanti-wanti dia akan akan di impeach karena korupsi.
Ya, pada beberapa hari lagi kita memuji dia, barangkali dia akan masuk sebagai pahlawan seperti ya, yang pendiri pertama apa itu Ben Gurion, yaitu ciri-ciri atau Golda Meir, ya, tokoh-tokoh seperti itu dia masuk dalam sejarah sejarah Israel nanti. Ini Benjamin Netanyahu. Kemudian Benjamin Netanyahu, Pak Paul, kita sudah tahu dia punya cek backgroundnya dari keluarganya. Dia ikut perang, dia sebagai tentara pemberani. Kemudian kita tahu diplomasi politiknya. Kemudian kita tahu setelah masuk diplomasi mungkin dia salah satu manusia ada nubuatan diberkati. Ya. Karena juga kita tahu bahwa dalam konteks sejarah, ya, barangkali dia, ya, sudah dinubuatkan seperti di dalam Alkitab yang akan menjadi pemimpin. Nah, tapi dia sebagai manusia juga akan meninggal satu kali, tinggal mengenang sejarah apa yang dia lakukan. Tapi bagi kita ini dia sudah melakukan hal yang terbaik. Kadang-kadang kita berpikir yang dulu-dulu itu seperti di media, wah ini apa Benjamin Netanyahu akan macam-macam digunakan korupsi lah, nggak bakal lah. Tetapi nggak bakal kalau kita baca sistem pemerintahannya Israel. Ya, kalau kita tidak tahu cuma berpikir dia bahwa adalah seperti seorang raja, pemimpin, nah itu kita boleh katakan apa ya, boleh di apa, karena dia itu bukan pemimpin otoriter loh di negara Israel itu. Negara Israel itu menganut pemerintahan yang di Indonesia sama sistem, cuma di kita itu tidak mengandung sistem parlementer, ada menteri. Kalau di Israel itu kepala pemerintahan untuk luar negeri seperti menteri itu Benjamin Netanyahu. Tetapi ada presidennya di dalam negeri seperti Iran. Iran cuma lain. Iran itu adalah pemimpin spiritual yang paling tertinggi. Untuk bicara tentang keluar negeri, berperang untuk melawan siapa, dia memutuskan. Tapi ada presiden di dalamnya. Cuma jeleknya presiden kemarin sudah salah. Itu yang kita analisa. Presiden Iran itu sudah salah. Dia sudah ikut campur tentang berhubungan dengan luar negeri. Dia ke negara tetangga, akhirnya pesawatnya jatuh, meledak, helikopternya, dia meninggal. Sebenarnya kalau dia hanya mengurus pemerintahan dalam negeri, seperti dilakukan Israel, tidak akan jadi masalah. Dia sudah berhubungan luar negeri. Sebenarnya yang bermampu berluar negeri itu si pemimpin Iran itu. Nah, ini yang kita coba memancing cerita kenapa di itu. Saya bukan itu. Saya yakin tidak ada dalam sejarah. Di dalam presidennya Israel itu, Perdana Menteri Israel, dari ke waktu tiba-tiba dia pensiun di apa? Nggak ada yang masukin penjara. Nah, ini yang dinarasikan oleh media-media Indonesia. Apalagi media Indonesia selalu menarasikan. Iya, iya. Pak Teddy, tadi kita kembali ke ini Pak, ke yang tadi Pak, bahwa apa namanya si narkobanya ini Pak, bagaimana narkoba itu bisa ada dan siapa yang membawa masuk ke dalam sana. Lalu selama ini siapa? Ini kan belum pernah ada yang membahas nih. Selama ini jalur bisnis apa tadi narkobanya tadi siapa yang pegang? Kenapa si UNRWA itu begitu ngototnya? Dan menurut saya ini dengan kematiannya si dok ini terbongkar narkobanya ini kan bersamaan ini kan. Saya kira ini berkaitan Pak. Kenapa narkobanya ini bisa kebongkar bersamaan dengan kematiannya si dokter ini. Artinya kan nggak ada yang menghandle kan. Nah, itu pasti berebut itu di dalam itu Pak Teddy. Itu hal sepele loh. Itu hal sepele tetapi ternyata itulah serba-serbi bisnis perang ya. Serba-serbi bisnis perang di Gaza Pak. Karena perang itu kan memang sebuah bisnis kan. Dari dulu, dari 2 tahun yang lalu kita udah cerita ya, bagaimana warlord itu ya, perang. Nah, kita udah ceritain semua tentang warlord, tentang industri perang segala macam. Itu udah bahas semua. Jangan-jangan si Permadi juga dengar dari kita juga tuh belajarnya tuh ya. Nah, tapi kalau orang normal, Indonesia harusnya malu. Salah satu dokternya itu Hamas, kan gitu. Kan Indonesia udah nggak punya kemaluan, Pak. Makanya itu. Itu bilang itu udah jangan bahas malu. Kalau sama Indonesia nggak usah jangan bahas malu lagi. Apa aja udah diembat kok Indonesia kok. Tai aja dimakan. Mestinya malu kalau udah nggak punya malu, Pak. Satu anak bangsa
Hmm. teroris gitu Tapi itu bukan, mestinya. Pak. Yang itu Dokter Marwan itu bukan orang Indonesia, Pak. Loh, katanya Indonesia. Bukan, Ya, itu bukan. dokter rumah sakit Indonesia, kepala Asal rumah sakit masuk Oh, Indonesia. Indonesia. oh. Eh, itu memang dia itu memang kunci bisnis, salah satu kunci apa namanya sumber uangnya Hamas sekarang, Pak. Dari sakit tidak. Hamas Hamas ini kan butuh operasional, duitnya dari bisnis narkoba. Nah, kemudian si dokter Marwan ini mati, makanya bisa kebongkar tuh jaringan narkobanya. Jadi itu adalah sebuah jaringan narkoba yang terbongkar. Bukan Israel itu mengoplos tepung dengan narkoba. Goblok Israel itu itu mahal sekali tuh, Pak. Barang itu mahal, Pak. Jadi kalau kita balik ya, coba gunakan akal sehat kita ya, dengan narkoba jenis morfin itu yang mahal itu sengaja dimasukkan ke sana. Padahal orang mau dapat itu aja susah sembunyi-sembunyi. Nah ini malah mau diselundupkan. Lalu tiba-tiba ada seorang dokter kepala rumah sakit Indonesia mati. Matinya bukan di rumah sakitnya, tapi dibidik dengan sengaja loh, Pak, itu. Dan kebetulan satu keluarga yang mati, Pak. Nah ini kan aneh lagi, ya kan? Bisa satu keluarga Ada yang mati apa? semua tuh. Ya Nah kan? iya kan aneh kan? Pertanyaannya ada apa? Gerangan? Kan gitu. Ya berarti itu jaringan narkoba. Berarti jaringan narkoba itu udah pasti, Pak, A1, Pak. Ya iyalah. Gitu. Coba itu kita bicarakan gitu. Coba kita berandai-andai deh, coba deh. Coba berandai-andai. Siapa saja boleh, silakan Pak Andi. Nah, kalau nggak tahu value-nya ngapain ke apartemen dihancurin gitu. Harus ada harga yang bagus, ada harga yang besar. Nah, ini kok ada Nyonya Austria ini Pak Pol angkat tangan. Pak Paul, Silakan kan Bu itu Dora. ya salam salam semuanya Pak Andi, salam Pak Paul, Shalom, luar salam biasa, Pak. Bu Dora, long time, long time. Ya udah tuh jalan-jalan ke Eropa, ke Venesia, ya. Ya itu kan yang mengenai narkoba itu kan tim medis itu udah pernah dulu disebarkan penyeludupan narkoba itu di news-news jenis-jenis morfium itu yang ilegal sampai ke Eropa juga. Itu sudah pernah dulu pada saat pecah perang Gaza itu kan. Benar nggak Pak Andi? Pak Teddy? Oh iya Pak, benar dulu Pak bicara itu. Saya lagi, iya. Itu saja saya rasa itu benar yang kata Pak Paul, itu ada hubungannya dengan itu narkoba, karena sejak pecah perangnya Gaza itu di Eropa gencar disiarkan terbongkarnya penyeludupan ilegal jenis-jenis narkoba itu, ya, diperjualbelikan, diperdagangkan dengan bebas gitu. Bahkan ke Amerika, ke Indonesia pun, yang dimana itu ada vlognya yang penjara yang semuanya para penyeludup narkoba itu di Brasil atau di Venezuela. Itu aja sih tambahannya. Jadi benar yang kata Pak Paul tadi. Itu aja tambahannya. Karena ini kan udah masalah narkoba ini sudah lama dicuarkan gitu. Tapi tertutupi karena apanya gencatan senjata perang ini berlanjut sehingga itu reda masalah itu gitu. Tertutupi, bukan reda, tertutupi. Itu aja Pak Teddy. Lanjut.